Poin pertama yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal atau analisis grafis adalah sebuah pendekatan yang sifatnya mengamati atau menganalisis dengan mengacu pada grafik dan segala alat bantu yang ada di dalamnya, dan bertujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Beberapa definisi analisis teknikal dikemukakan oleh beberapa pakar, di antaranya yaitu yang pertama, Alexander Erdel. Analisis teknikal adalah studi psikologi massa, sebagian ilmiah dan sebagian lagi adalah seni, atau disebut juga trading for a living. Yang kedua, John J. Murphy. Analisis teknikal adalah studi tentang perilaku pasar yang digambarkan melalui grafik untuk memprediksi kecenderungan harga di masa yang akan datang, atau disebut juga Technician Analysis for Financial Markets. Yang ketiga, Stuart Force. Analisis teknikal adalah studi tentang gerak harga yang mencakup volume atau hal lain yang lebih luas, atau disebut juga Technical Analysis for Financial Markets. Dalam analisis teknikal, biasanya data yang digunakan dalam analisis berupa grafik atau program komputer. Dari grafik atau program komputer dapat diketahui bagaimana kecenderungan pasar, sekuritas atau futur komoditas yang akan dipilih. Beberapa analisis teknikal antara lain yaitu grafik sederhana dan moving average. Grafik sederhana adalah tren kecenderungan dan gerakan tren didasarkan pada data berkala atau data time series, dan kemudian data berkala merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari perkembangan industri, harga, hasil penjualan, dan jumlah produksi. Yang pertama yaitu pada gerakan tren jangka panjang. Gerakan tersebut menunjukkan arah perkembangan secara umum atau kecenderungan naik turun, atau disebut juga long term movement or secular trend. Yang kedua, gerakan variasi siklis merupakan gerakan jangka panjang di sekitar garis tren, berlaku untuk data tahunan, atau gerakan tersebut bisa terulang 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih. Contohnya pada business cycles atau konjunktur yang menunjukkan jangka waktu kemakmuran, kemunduran, dan depresi dan pemulihan, atau disebut juga gerakan cyclical movement or variation. Yang ketiga, gerakan variasi musiman, atau disebut juga seasonal movement atau variation, yaitu gerakan yang mempunyai pola yang tetap dari waktu ke waktu. Contohnya, menurunnya harga beras pada waktu panen. Dan yang keempat, gerakan variasi tidak teratur atau irregular or random movement, yaitu merupakan gerakan atau variasi yang sporadik sifatnya. Contoh, naik turunnya produksi industri karena pemogokan karyawannya. Selanjutnya yaitu sejarah analisis teknikal. Yang pertama, Munehisa Homma atau dikenal sebagai Shoki Homma, yang merupakan seorang pedagang beras dari Sakata, Jepang. Ia sering dianggap sebagai ayah dari grafik analisis teknikal. Sampai kurang lebih pada tahun 1710, beras diperdagangkan secara fisik, tetapi kemudian pasar berjangka muncul, di mana kupon menjanjikan pengiriman beras di waktu mendatang. Mulai dikeluarkan sebagai sistem, yaitu membeli beras dengan sistem kontrak, dan sejak itu perdagangan beras menggunakan kupon muncul di mana-mana. Banyak orang mengklaim bahwa ia menempatkan seseorang setiap kilometer 6 antara Sakata dan Osaka hanya untuk memberitahukan harga pembukaan dan penutupan perdagangan beras di pasar pada akhir hari untuk dirumuskan ke sebuah grafik analisis teknikal. Perdagangan nasional lambat laun menggantikan sistem perdagangan lokal yang terisolir. Konsep perdagangan sistem kontrak dan terpusat di satu bursa perdagangan beras merupakan cikal bakal dari analisis teknikal di Jepang. Selanjutnya, Dow Theory. Pada tahun 1882, Charles Dow dan Edward Jones mendirikan Dow Jones dan Company. Pada 3 Juli 1884, Dow menerbitkan rata-rata harga saham gabungan yang terdiri atas 11 saham, yaitu 9 perusahaan kereta api dan 2 perusahaan manufaktur. Karena pada saat itu ia merasa bahwa ke-11 perusahaan ini bisa memberikan indikasi mengenai kondisi ekonomi Amerika Serikat. Kemudian pada
1897, Dow merasa ingin menyempurnakan indikasi indeks tersebut, maka dibuatlah Industrial Index yang terdiri atas 12 saham dan Railroad Index yang terdiri atas 20 saham. Memasuki tahun 1928, telah berkembang menjadi 30 saham dan hingga kini dikenal dengan sebutan Dow's Industrial Average. Semasa hidup, Dow belum sempat menulis buku tentang teorinya, dan akhirnya semua teori dan filosofinya mengenai perilaku pasar ia tuangkan dan serangkaian editorial yang diterbitkan oleh koran The Wall Street Journal pada masa itu. Dan pada tahun 1903, tahun setelah Charles Dow meninggal, kemudian Nelson memadukan teori Charles Dow dalam sebuah buku berjudul The ABC of Stock Speculation. Hingga saat ini, Dow Jones Index masih digunakan sebagai barometer untuk melihat kondisi perdagangan saham pada umumnya. Pada tahun 1922, The Stock Market Barometer merupakan judul buku dari William Peter Hamilton, di mana buku tersebut adalah buku yang digagas untuk mendalami teori dari Dow sebelumnya, dan pada tahun 1932, Robert Rea kemudian mengembangkan teori tersebut lebih jauh dalam bukunya yang berjudul Dow Theory. Yang selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam analisis teknikal. Istilah yang pertama yaitu support level dan resistance level. Kondisi support level adalah waktu di mana seorang investor sebaiknya membeli saham tersebut dan menjualnya kembali ketika sudah berada pada posisi yang sangat tinggi untuk memperoleh keuntungan yang signifikan. Untuk mencapai kondisi tersebut, seorang investor harus jeli dan lebih cepat dalam mendapatkan informasi mengenai saham, karena lebih cepat membeli saham di awal perilisannya akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Istilah yang kedua yaitu MA atau Moving Average, yang artinya rata-rata pergerakan, yakni rata-rata pergerakan harga suatu saham ditinjau dari waktu atau harinya, sehingga muncullah beberapa istilah untuk MA ini, misalnya MA strip 5, MA strip 10, MA strip 15, dan seterusnya. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pergerakannya dalam kurun waktu tersebut terbaca. Jadi, jika MA strip 5 yang dijadikan acuan, maka harga dalam 5 hari tersebut dihitung dengan menggunakan harga penutupan sebagai acuannya. Untuk istilah yang selanjutnya yaitu triangle. Dalam istilah ini terdapat dua jenis. Yang pertama descending, yang kedua ascending. Descending sendiri jika harganya mencapai garis batas bawah yang disertai dengan adanya peningkatan jumlah volume transaksi, ini memberi tanda untuk segera menjual, karena dari analisa tersebut dapat diperkirakan bahwa harga saham akan terus berlanjut mengalami penurunan. Sedangkan yang ascending sendiri terbentuk jika pergerakan dari harga saham menunjukkan pola yang sebaliknya dari descending triangle, yang mana pada analisis teknikal ini menunjukkan tanda untuk membeli saham karena diprediksi harganya akan terus mengalami kenaikan. Dan berikut adalah contoh pergerakan saham. Untuk istilah yang keempat yaitu double top dan bottom. Jika ingin memahami dengan mudah pola double top ini, maka bisa dikatakan kalau ini bentuk polanya sama dengan huruf M, yang mana harga saham mengalami kenaikan hingga pada level tertentu, lalu turun sejenak, kemudian naik lagi dengan kenaikan yang hampir sama dengan sebelumnya. Ketika pertama kali turun dan dengan jumlah volume transaksi yang lebih sedikit, lalu kemudian setelah itu turun lagi. Apabila pola seperti ini terulang atau terjadi sekali, maka inilah yang akan membentuk pola seperti huruf M. Sedangkan yang grafik double bottom kebalikannya dari double top.
dan pola grafiknya membentuk huruf V. Untuk istilah yang kelima yaitu head and shoulder, grafik pergerakan saham ini. Cara ini umum digunakan oleh para investor yang membeli saham hanya dengan melihat pergerakan harganya. Tapi ini akan lebih baik juga jika digunakan oleh para investor beraliran value investor, karena bukan hanya mendasarkan pada fundamentalnya saja, tapi juga paham kapan waktu paling tepat untuk menjual atau membeli saham sehingga kerugian bisa diminimalisir dengan sangat teliti. Poin D yaitu indikator analisis teknikal. Secara garis besar, indikator berbasis analisis teknikal ini merupakan algoritma-algoritma yang menjelaskan data historikal dengan rumus-rumus khusus dan menampilkan hasilnya pada grafik yang mendasari perhitungannya sesuai pada harga ataupun volume lainnya. Indikator-indikator lainnya sebagai contoh information dan yang menghitung kecepatan daripada pergerakan harga tidak ada hubungannya dengan analisis teknikal sama sekali. Pada indikator ini dibagi menjadi 10 indikator. 1. Berdasarkan asumsi-asumsi. Tidak sulit untuk menebak algoritma ini telah muncul setelah pengembangan daripada konsep analisa teknikal. Maka dari itu indikator ini berdasarkan pada asumsi yang sudah ada sebelumnya dan bisa diterima secara umum. D yaitu indikator analisis teknikal. 1. Secara garis besar indikator berbasis analisis yang telah terjadi di dunia ini, yang mana algoritma yang menjelaskan bursa menimbulkan harga yang adil dengan rumus-rumus khusus dan menampilkan hasilnya pada grafik kacau yang mendasari perhitungannya sesuai pada harga ataupun volume tren lainnya. Hal itu juga indikator lainnya fluktuatif. Sebagai contoh information. Yang ketiga, sejarah yang menghitung kecepatan yang mana maksudnya adalah para partisipan daripada bursa dengan analisis akan berperilaku sama dengan prakondisi tertentu. Pada indikator ini yang tujuannya dibagi menjadi pola-pola yang dihasilkan oleh hal tersebut. Berdasarkan bisa dilihat pada gambar tren jangka panjang dan tidak jangka sulit pendek untuk menebak. Hal itu menunjukkan bahwasanya garis hijau tersebut setelah pengembangan daripada konsep analisa teknikal. Maka dari itu indikator ini berdasarkan pada asumsi yang berkembang. Namun hal itu juga dipengaruhi oleh faktor luar yang digambarkan dengan garis. Asumsinya adalah 1. Yang mana hal itu diperhitungkan apapun yang telah terjadi di dunia ini, yaitu yang mana indikator analisa teknikal menimbulkan harga yang adil. Dasar. 2. Pergerakan tradisional tidaklah kacau, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tren, osilator, dan volume. Namun banyak platform perdagangan termasuk MetaTrader yang sangat populer di antara para pedagang forex. Berulang. Yang mana maksudnya adalah para partisipan dan analisa teknikal untuk mengenali tren terkini dengan prakondisi tertentu yang tujuannya untuk mengenali pola-pola semua rumusan yang memiliki nilai bergerak dekat dengan level 0 atau bisa dilihat pada gambar tren jangka panjang dan jangka pendek.
Hal itu menunjukkan bahwasanya garis hijau tersebut dengan waktu kemudian mewakili volume yang mana hal ini sebagai indikator analisis yang menggabungkan perangkat khusus yang itu juga dipengaruhi oleh faktor luar yang digambarkan dengan garis merah. Analisis volume ini selalu dianggap sebagai sebuah metode terpisah indikator yang memiliki hubungan dengan analisa teknikal, namun hal itu sebenarnya membuat rancang karena secara tradisional indikator ini menjadi desain untuk menyelesaikan hal yang osiliator. Kemudian indikator yang ketiga banyak platform perdagangan termasuk MetaTrader yang sangat populer di antara para pedagang forex nonlinear. Seperti yang sudah indikator seperti ini biasanya diindikator analisa ini untuk mengenali indikator ini melihatkan arah dan osiliator. Tetapi di sisi lainnya pendekatan ini seperti tidak usahanya karena nilai bergerak dekat dengan algoritma atau secara rata-rata bisa membangun prediksi kemungkinan dengan memanjangkan jangkauan variasi ke depan adalah oscillator serupa dengan kemudian MACD yang mana FI. Hal ini sebagai indikator pada dasar indikator yang menggabungkan perangkat khusus yang didesain untuk menganalisa daripada volumenya adalah satu-satunya indikator yang tidak bisa dijelaskan di buku ini selalu dianggap yang sudah dimasukkan ke dalam paket instalasi yang tidak memiliki hubungan dengan analisa teknikal. Akan ditampilkan hal itu sebenarnya membuat rancau karena satu garis di tengah dengan kedua garis ini didesain untuk menyelesaikan hal yang sama. Garis rata-rata yang bergerak kemudian sederhana. Indikator yang ketiga yaitu masalah-masalah klasifikasi dan metode-metode sukar untuk menebak bahwa dari sini dinamakan berdasarkan penjelasannya yaitu seringkali indikator analisa ini yang membutuhkan efisiensi daripada penelitiannya dalam akan dipisahkan ke dalam grup karena tidak semua pengarang namun pendekatan apapun menjalankan perusahaan investasi dan kondisi mereka sendiri. Indikator adalah sebuah indikator yang kelima yaitu indikator efisiensi berdasarkan Kano, Donchian, dan Gator. Tentunya ketika harga bergerak gambaran yang lama akan kehilangan kepentingannya dan yang baru akan lebih berbobot di mana hal tersebut pada dasar indikator efisien untuk membuat kanal-kanal. Terlebih ditambah adanya tren, mereka bisa dengan sempurna menentukan titik-titik optimal untuk menentukan penghentian kerugian di mana kekurangan itu menggunakan Bollinger Bands. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Kemudian indikator yang keenam yaitu cara mencari indikator saham yang efisien, yang mana hal itu harus sesuai dengan hal yang paling utama adalah dengan bertahan pada aturan-aturan sederhana. Indikator yang efisien akan menghasilkan harapan matematis yang positif terhadap beberapa seri transaksi, dan jika semua sinyal-sinyal diambil secara terpisah maka berakhir pada kerugian dan akhirnya akan memicu penghentian kerugian. Yang ketujuh yaitu siklus indikator mana yang tidak bisa berguna untuk diperhatikan. Jika kita menganalisis diskusi yang ada pada forum perdagangan, maka bisa melihat dengan jelas bahwa komunitas itu terbagi menjadi dua regu, yaitu pakar matematika dan pakar ekonomi. Mengapa siklus bulan terkadang bisa persis dengan siklus-siklus sebenarnya? Karena siklus bulan terjadi dalam rata-rata 30 hari sekali secara kasarnya, yaitu 1 bulan. Kemudian adanya pendorong utama daripada bursa itu statistik dikeluarkan oleh para kementerian dan pemerintahan yang memang telah dijadwalkan biasanya 1 bulan sekali. Indikator yang ke-8 yaitu indikator siklus adaptif untuk MetaTrader 5 berdasarkan buku-buku dari John Ehlers. Teori Ehlers dalam perubahan-perubahannya yang terdapat di bukunya ditunjukkan untuk menghadapkan atas indikator-indikator untuk kondisi bursa terkini. Dalam penghitungannya itu bergantung pada angka-angka yang rumit dan fase-fase vektor.
dan ia menggunakan transformasi Hilbert untuk resolusi fase vektor. Penggunaan pada indikator cycle period yang terdiri dari dua garis, yang pertama warna hijau dan menunjukkan period siklus yang ada, dan garis yang diperhalus berwarna merah menjadi garis sinyal. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu indikator cycle period. Indikator ini bukanlah sebuah logaritma yang independen dan diciptakan khusus untuk pengembangan lanjut daripada indikator adaptif cyber cycle, di mana menghasilkan sinyal spesifik untuk membeli dan menjual pada saat terjadinya garis-garis berpotongan, khususnya 1. Jika garis hijau menembus garis merah ke atas, maka hal itu keadaan akan terjadi pembelian. Kedua, jika garis hijau menembus garis merah ke bawah, maka keadaan akan menjual. Indikator ini digunakan sebagai sebuah hasil vektor, namun nilainya tidak dibatasi terhadap nilai yang telah ditentukan. Jadi hasilnya daripada perhitungannya tidak lebih serius seperti halnya dalam kasus pada indikator yang serupa dan dibatasi pada batasan tertinggi dan terendah. Kemudian indikator yang ke-9 yaitu indikator siklus center of gravity, di mana indikator sebelumnya bergantung hanya pada penghitungan matematis. Indikator ini dibuat untuk MetaTrader 5 yang bergantung pada konsep fisika yang padahal titik tengah gravitasi, di mana di sini ditentukan sebagai titik equilibrium daripada tubuh fisik. Dalam halnya dengan bursa keuangan, nama itu telah dinamakan kembali. Jadi dalam dunia forex, itu merupakan sebuah rasio daripada harga dan posisi harga dalam ruangan terhadap jumlah daripada harga-harga yang berlaku. Seperti bisa dilihat pada dan indikator yang terakhir yaitu ke-10, indikator siklus paling populer dalam ekonomi. Indikator seperti itu ialah indeks purchasing manager yang menampilkan pendapat daripada para manajer pembeli dari pabrik-pabrik yang disurvei oleh Bloomberg. Indeks ini dianggap sebagai suatu indeks yang mampu memprediksi masa depan karena mood daripada lingkungan bisnis berubah ketika korporasi yang menampilkan laporan-laporan negatif dan bursa keuangan mulai jatuh. Adapun indikator siklus dalam ekonomi diperlakukan lebih mudah seperti berikut. 1. Jika indeks baru di atas 50 dan tumbuh, maka ekonomi sedang bangkit dan bisa diharapkan terjadinya pertumbuhan permintaan daripada mata uang yang terkait. Yang kedua, indeks berada di atas 50 dan menurun, maka ekonomi sedang melambat, jadi akan segera terjadi penjualan mata uang. Kemudian yang ketiga, indeks berada di bawah 50 dan menurun, maka masa resesi akan segera dimulai dalam waktu dekat ataupun bahkan merasa sedang terjadi, dan mata uang itu akan mengalami evaluasi ataupun mendapatkan permudahan kuantitatif. Yang keempat, indeks pada berada di bawah 50 dan bertumbuh, maka akan mulai terdapat sentimen optimis dalam lingkungan bisnis, namun mood secara umum tetap negatif. Mungkin dalam dunia mata uang akan terjadi koreksi ataupun ombak untuk membeli. Dan indikator yang terakhir yaitu